Coba deh kamu bayangin pemerintahmu sendiri dengan sengaja meracuni pasokan minuman di kotamu. Mereka tahu pasti kalau itu bakal ngebunuh ribuan orang, tapi tetap dilakuin cuma buat ngebuktiin sebuah poin hukum. Hmm, terdengar kayak naskah film fiksi distopia yang kelam banget ya. Bener banget, kayak sesuatu yang cuma ada di novel. Tapi sayangnya, buat kamu yang dengerin hari ini, itu bukan karangan sama sekali. Itu sejarah resmi Amerika Serikat di tahun 1926. Selamat datang di sesi eksplorasi mendalam kita. Dan hal yang paling menarik di sini adalah, atau mungkin lebih tepatnya yang paling mengerikan ya, kalau kita telusuri dokumen-dokumen deklasifikasi, rahasia terbesar itu seringkali bukan disembunyikan oleh kelompok bayangan misterius. Iya, bukan sekte rahasia gitu kan? Betul, rahasia itu justru dijalankan secara terstruktur oleh institusi yang paling kita hargai. Pemerintah, otoritas kesehatan, dan korporasi multinasional. Nah, itu dia inti dari misi kita kali ini. Kita bakal ngebedah tumpukan sumber materi yang isinya 10 teori konspirasi ilmiah yang selama puluhan tahun tuh dianggap cuma omong kosong, tapi ternyata terbukti 100% nyata. Dan perlu dicatat, tujuan kita ngebahas ini bukan buat nyebarin ketakutan atau jadi anti-sains ya. Sama sekali nggak. Tepat. Misi kita murni membongkar fakta-fakta historis ini buat melihat gimana dan kenapa institusi kekuasaan beroperasi di balik layar. Dan sebelum kita masuk lebih dalam, ada satu aturan dasar nih. Mhm. Posisi acara ini sepenuhnya netral. Semua yang kita bahas murni dari data di sumber yang ada. Nggak ada opini pribadi, nggak ada bias politik sayap kiri atau kanan. Kita biarkan sejarah yang berbicara. Karena sejarah itu ya, betapapun brutalnya, itu adalah alat terbaik yang kita punya untuk melatih pemikiran kritis kita. Oke, mari kita urai ini. Kita balik ke tahun 1926, era Prohibition atau pelarangan alkohol di Amerika. Di sumber kita tercatat kalau pemerintah saat itu frustrasi banget karena larangan mereka nggak bisa ngehentiin orang minum alkohol ilegal. Ya, penyelundupan dan penyulingan ilegal merajalela di mana-mana. Terus apa langkah yang mereka ambil? Mereka mewajibkan industri buat mencampur zat beracun kayak benzene, merkuri, sama metanol ke dalam alkohol industri. Gimana logika kebijakan mematikan kayak gini bisa sampai disahkan? Logikanya tuh berakar dari rasa frustrasi penegakan hukum yang udah ekstrim banget. Waktu itu, sindikat kriminal kan sering menyuling ulang alkohol industri buat dijadiin minuman keras. Oh, jadi mereka pakai bahan baku dari industri. Betul. Dan pemerintah sadar mereka nggak bisa nangkap semua penyelundup. Jadi mereka mutusin buat pakai ilmu kimia sebagai senjata. Dengan masukin metanol dan merkuri, mereka pada dasarnya ngubah pasokan alkohol itu jadi jebakan maut. Astaga. Asumsinya gini, kalau orang tahu mereka bisa buta atau mati karena minum itu, mereka pasti bakal berhenti minum. Efek jera gitu. Analogi yang muncul di kepalaku kalau ditarik ke zaman sekarang tuh, ini kayak perusahaan teknologi besar yang frustrasi karena pengginanya suka unduh film bajakan, Oke. terus mereka sengaja masukin malware penghancur ke sistem operasinya,
sampai perangkat keras penggunanya meledak atau terbakar, cuma buat ngasih pelajaran. Dan hasilnya, 10.000 orang tewas dan lebih banyak lagi yang buta permanen. Analogi yang sangat pas. Kebijakan ini benar-benar menyoroti titik buta institusional yang masif ketika penegakan hukum ditaruh jauh di atas nilai nyawa manusia. Sekuensi itu ya. Tepat. Pemerintah saat itu memandang para peminum ilegal sebagai kelompok yang wajar aja kalau mati demi menegakkan aturan. Dan pola pikir mengorbankan keselamatan demi tujuan lain ini ternyata diadopsi juga sama korporasi. Ada catatan di sini tentang Big Tobacco, industri rokok besar sejak tahun 1959. Iya, dokumen internal mereka. Mereka tahu persis dari studi lab mereka sendiri kalau asap rokok mengandung isotop radioaktif polonium-210 dan mereka nutupin ini selama puluhan tahun. Pertanyaanku, bukankah pemerintah seharusnya melindungi warganya? Dan buat perusahaan, bukankah ancaman tuntutan hukum itu harusnya bikin mereka takut membiarkan bahan radioaktif beredar? Kalau kita lihat konteks zamannya, regulasi seringkali tertinggal jauh dari inovasi. Dan di sisi korporasi, profit itu mengalahkan keselamatan publik. Secara mekanis, membersihkan polonium-210 itu sebenarnya bukan masalah teknis yang nggak bisa dipecahkan. Tunggu, maksudnya mereka sebenarnya bisa ngilangin radiasi itu? Bisa banget. Isotop itu menempel di trikoma. Kayak rambut halus di daun tembakau gara-gara pupuk fosfat yang mereka pakai. Mereka bisa aja nyuci daun itu pakai larutan asam khusus buat ngilangin radiasinya. Terus, kenapa nggak dilakuin? Karena proses pencucian itu bakal ngubah keseimbangan pH dari daun tembakaunya. Dan ngubah pH berarti menghilangkan molekul nikotin freebase. Oh, nikotin freebase itu yang bikin? Yang bikin cepat diserap otak, benar. Kalau radiasinya dihilangin, tubuh perokok bakal lebih susah menyerap nikotin. Lonjakan dopaminnya turun, dan akhirnya tingkat kecanduan konsumen bakal anjlok drastis. Wow. Jadi, menghilangkan radiasi sama aja dengan membunuh kecanduan. Yang berarti, ngebunuh bisnis mereka. Tepat sekali. Bagi mereka, tanpa nikotin yang bikin candu, industri tembakau nggak akan ada. Ngeri banget. Logika di mana nyawa manusia dikorbankan demi penegakan hukum dan laba finansial ini membawa kita ke titik yang lebih gelap lagi. Gimana kalau pengorbanan ini dilakuin atas nama ilmu medis? Ini masuk ke area pelanggaran etika yang sangat fundamental. Ya, ini bagian yang paling bikin mual pas aku baca sumbernya. Di tahun 80-an, Bayer, lewat anak perusahaannya Cutter Biological, jual obat pembekuan darah namanya Vectorate buat anak-anak penderita hemofilia. Obat ini ternyata terkontaminasi virus HIV. Skandal yang sangat tragis. Saat mereka ketahuan, mereka ganti produknya dengan versi yang aman, yang dipanaskan buat pasar barat. Tapi alih-alih menghancurkan stok lama yang mematikan itu, mereka malah sengaja membuang dan menjualnya ke Amerika Latin dan Asia demi uang. Sekitar 20.000 pasien terinfeksi. Jika kita menghubungkannya dengan gambaran yang lebih besar, ini adalah mitigasi kerugian finansial yang paling kejam. Tapi gimana entitas medis bisa membenarkan ngirim virus HIV ke luar negeri? Obat Vectorate itu dibuat dari pooled plasma. Mereka ngambil darah dari 10.000 donor berbeda, dicampur dalam satu tong raksasa. Kalau satu orang aja punya HIV, seluruh tong itu terkontaminasi. Pas krisis AIDS meledak, mereka sadar inventaris jutaan dolar mereka nggak laku di Amerika dan Eropa. Karena regulasinya udah ketat. Betul, kalau dihancurkan kerugiannya masif. Jadi karena negara berkembang belum punya regulasi seketat itu, mereka manfaatin celah hukumnya. Mereka melihat pasien di Asia dan Amerika Latin bukan sebagai manusia, tapi sebagai tempat pembuangan inventaris berbayar. Ya ampun. Pola dehumanisasi ini mengeksploitasi kelompok yang dianggap lemah secara sosial atau geografis, ini sangat kentara di kasus medis berikutnya di AS sendiri, eksperimen tas gigi. Aku sampai harus baca ini 3 kali karena nggak percaya sama durasinya. Eksperimen ini jalan 4 dekade. 40 tahun, dari 1932 sampai 1972, dijalankan oleh CDC dan Layanan Kesehatan Publik AS. Mereka nipu 600 pria kulit hitam miskin di Alabama. Dibilang lagi diobatin untuk darah buruk. Padahal dibiarin menderita sifilis. Dan yang paling gila, pas penisilin udah ada, mereka sengaja nahan obat itu. 100-an orang tewas, 40 istri tertular, dan belasan anak lahir dengan sifilis bawaan. Ya, efeknya lintas generasi. Pertanyaanku buat kamu,
Gimana para peneliti ini membenarkan tindakan mereka? Apa mereka cuma ngelihat manusia-manusia ini sebagai angka statistik murni? Sayangnya iya. Tujuan ilmiah mereka cuma pengen metain perkembangan sifilis yang nggak diobati dari awal infeksi sampai pasien itu meninggal. Kalau mereka ngasih penisilin, eksperimen mereka bakal rusak. Ini menyoroti pola eksploitasi pada kelompok rentan. Petani kulit hitam miskin di era itu kan? Betul. Kelompok yang dianggap sekali pakai. Mereka nggak punya akses hukum, nggak punya kekuatan politik, dan institusi ngerasa nggak bakal kena konsekuensi apa-apa. Presiden Clinton baru minta maaf secara resmi di tahun 1997. Jeda waktunya gila banget. Kalau etika medis bisa semudah itu diabaikan demi data, apa yang terjadi pas pemerintah militer sangat butuh data buat bertahan hidup di era nuklir? Masuklah kita ke era Perang Dingin. Puluhan eksperimen. Profesor MIT ngasih makan bahan radioaktif ke anak disabilitas mental, peneliti Vanderbilt ngasih pil radioaktif ke ibu hamil, dan narapidana disinari buah zakarnya. Konteksnya di sini, militer butuh banget data efek radiasi ke tubuh manusia kalau sampai Soviet nyerang. Tapi mereka nggak bisa nyari sukarelawan secara etis. Jadi mereka nyari orang-orang yang nggak bisa nolak ya. Ada satu lagi nih, Operasi Sunshine. Agen mencuri sampel jaringan dan bagian tubuh dari 1.500 mayat, banyak diantaranya anak-anak, tanpa izin orang tua. Untuk mencari jejak strontium 90 di tulang anak-anak? Disinilah bagian yang sangat menarik, sekaligus mengerikan. Mencuri bagian tubuh anak secara rahasia buat riset nuklir itu terdengar kayak naskah film Frankenstein yang sangat kelam. Tapi pasti nggak mungkin. Ribuan ilmuwan dan agen ini kerja dalam diam botal, kan? Sulit memang menjaga rahasia sebesar itu. Terus di mana rahasia proyek-proyek ini pada akhirnya bisa terbongkar? Peran whistleblower dan pengawasan Kongres itu kuncinya. Sama seperti proyek MK Ultra yang dilakukan oleh CIA. Oh, pengendalian pikiran. Mencoba bikin serum kebenaran. Betul. Mereka mendanai institusi psikiatri di AS dan Kanada, mencekoki orang dengan LSD tanpa sadar, dan pakai terapi kejut listrik intensif. Program ini akhirnya hancur karena skandal Watergate memicu kepanikan di Washington. Oh, Watergate yang bikin panik itu. Ya, saking paniknya, Direktur CIA Richard Helms menghancurkan 20.000 dokumen MK Ultra di tahun 1973. Tapi karena ada sidang Kongres di tahun 70-an dan ada jejak kertas finansial yang terlewat dihancurkan, institusi terpaksa mengakui semuanya. Ini bukti kalau transparansi publik itu satu-satunya penawar kerahasiaan kekuasaan. Menarik. Ambisi institusi untuk mengendalikan manusia ternyata nggak berhenti di pikiran. Mereka juga ngebangun infrastruktur buat ngawasin setiap langkah, bahkan ke area paling pribadi warganya. Di Kanada tahun 50-an, ada yang namanya Fruit Machine atau Gaydar Kanada. Ah ya, Profesor Frank Robert Wake dan RCMP? Ya, demi menyingkirkan homoseksual dari pemerintahan. Karena waktu itu dianggap kelemahan karakter kan? Mereka ngikut pria di kursi, maksa nonton pornografi, dan ngukur reaksi fisiknya. Ribuan orang dipecat. Ini kayak alat pendeteksi kebohongan yang dirakit asal-asalan yang merusak kehidupan nyata seseorang cuma gara-gara paranoia negara. Ini memunculkan pertanyaan penting soal bahaya pseudoscience yang didukung oleh kekuatan negara. Mereka mengukur dilatasi pupil dan detak jantung, menganggap itu sains pasti. Padahal pupil melebar karena stres atau takut saat diikat, bukan cuma karena gairah. Sains sampah yang dijadikan alat diskriminasi. Dan dari pengawasan fisik yang diskriminatif ini, kita melompat ke pengawasan massal. Post 9/11, Presiden George Bush ngasih wewenang ke NSA buat ngebangun pengawasan massal tanpa surat perintah. Warrantless wiretapping. Ya, mereka nyedut email, pesan teks, data kabel bawah laut, sampai metadata ponsel dari Verizon. Menciptakan apa yang disebut panoptikon digital. Dilema klasik antara keamanan nasional melawan kebebasan sipil. Negara sering pakai krisis kayak Perang Dingin atau serangan 9/11 buat melegalkan pelanggaran privasi warganya sendiri. Buat kamu yang lagi dengerin sekarang, coba deh perhatiin HP di tanganmu. Data dari ponsel yang kamu pegang sekarang ini mungkin jadi bagian dari infrastruktur pengawasan itu. Panoptikon digital ini bikin kita selalu merasa diawasi meskipun nggak ada agen yang langsung ngeliatin layar kita. Betul, itu efek psikologis dari panoptikon. Kamu akhirnya menyensor perilakumu sendiri. Nah, dari memata-matai ruang digital kita,
Pemerintah juga memperluas wilayah kendali mereka ke atas langit itu sendiri, cuaca dan UFO. Manipulasi atmosfer. Pas Perang Vietnam, Pentagon menjalankan operasi Popeye. Mereka menyemai awan pakai perak iodida dari pesawat buat meniru kristal es dan memperpanjang musim hujan. Semua demi keuntungan taktis. Cloud seeding yang dipersenjatai. Terungkap tahun 1978 dan memicu pelarangan perang cuaca secara global. Jadi apa arti dari semua ini? Gagasan mengubah cuaca sebagai senjata militer, itu buatku terasa kayak manusia lagi bermain sebagai Tuhan. Sangat berbahaya. Dan bicara soal langit, di tahun 2017, pemerintah AS secara terbuka ngaku punya program senilai $22 juta buat meneliti UFO. AATIP, dari 2007 sampai 2012, Terus berevolusi jadi Satgas UAP di 2020 dan ARAO di 2022 buat nyelidikin fenomena udara yang tidak dapat dijelaskan. ada bocoran video Angkatan Laut dari tahun 2015 juga. Fenomena yang dulu dianggap omong kosong dan konspirasi murni akhirnya divalidasi oleh Pentagon sendiri. Nah, kalau pemerintah sekarang secara terbuka mengakui mereka ngutak-atik awan dan pelajarin video UFO, bukankah wajar kalau publik jadi makin curiga dan mikir, apa rahasia lebih besar yang belum mereka akui? Bener banget. Pengakuan-pengakuan kecil kayak gini seringkali justru jadi bahan bakar buat rasa penasaran kita sebagai manusia. Ini menegaskan kalau kita harus terus menuntut transparansi. Jadi bagi kamu yang seneng belajar dan menggali fakta, eksplorasi kita hari ini membuktikan satu hal. Skeptisisme yang sehat itu esensial banget. Teori konspirasi ilmiah yang terbukti benar, ini ngajarin kita kalau institusi bisa salah. Ya, etika bisa dengan mudah diabaikan demi kemajuan atau profit. Permintaan maaf, kayak pembongkaran MK Ultra atau permintaan maaf Presiden Clinton soal Tuskegee, itu selalu terjadi 20-40 tahun setelah kejadian aslinya. Selalu ada jeda waktu yang sangat panjang ya. Tepat. Jadi coba deh pikirin ini. Rahasia medis, pengawasan, atau eksperimen militer apa yang lagi terjadi saat ini, detik ini juga, yang dokumennya lagi tersimpan rapi di lemari besi, cuma nunggu buat dibocorin sama whistleblower di tahun 2060 mendatang. Itu pertanyaan yang bikin merinding, tapi sangat perlu ditanyakan. Makasih banyak buat kamu yang udah dengerin dan jadi bagian dari percakapan ini. Teruslah bertanya, teruslah belajar, dan jangan pernah nelan informasi mentah-mentah. Sampai jumpa di eksplorasi mendalam kita selanjutnya.